Kita masih di apa namanya PRTD ya. Kemarin sudah mulai untuk apa namanya pelumas ya, jenis-jenis dari pelumas. Sekarang kita lanjutkan sistem pelumasan cair atau pelumasan bak basah. Ini yang banyak dipergunakan pelumasnya ya, karena ini memang untuk masuk ke bagian-bagian dari mesin ya, dari terutama yang bagian-bagian dari yang bergerak, komponen-komponen yang bergerak. Itu perlu diberi pelumasan untuk pendinginan dan untuk supaya tidak terjadi gesekan gitu ya. Jadi sistem pelumasan cair atau pelumasan bak basah ini dia menggunakan kapasitas oli ya, oli yang besar di dalam ruang engkol. Nah, ruang engkol itu kan ruang gerak nih ya, itu akan menjadikan tenaga ya. Dari setelah ruang engkol dia akan menggerakkan. Kalau ke yang bergerak menggunakan roda, kalau pembangkit listrik akan memutar poros generator gitu ya. Yang karena nanti dia engkolnya itu akan dihubungkan apa dikoppel ke generator. Nah, di mana oli ditarik oleh pompa minyak yang sama dengan bahan bakar minyak dan dia memerlukan pompa untuk mendistribusikannya ya. Kalau tidak dia tidak akan terdistribusi secara maksimal terhadap bagian-bagian yang diperlukan. Kemudian setelah dia didistribusikan, dia akan kembali ke bak pembuka. Secara dia akan apa namanya secara gravitasi jatuh ya. Kemudian sistem percikan. Nih di sistem beberapa mesin empat tak, empat langkah ya, empat tak yang kecil ya, atau mesin stasioner tetap ya seperti untuk pembangkit ya. Jadi digunakan. Jadi dalam hal ini tutup pada ujung bearing yang besar akan dihubungkan ke batang disediakan dengan sendok yang ketika dihubungkan ke batang berada di posisi rendah ya, dan hanya mencelupkan ke dalam palung oli dan dengan demikian akan mengarahkan minyak oli melalui lubang-lubang pada tutup bearing besar. Jadi di spray ya, kayak disemprot gitu ya, dihalus. Nah, karena percikan oli mencapai bagian bawah dari dinding silinder, ya poros engkol dan bagian yang membutuhkan pelumasan. Nah, surplus atau kelebihan dari oli akhirnya mengalir kembali ke bawah oli. Jatuh ke bawah lagi ya, kemudian dipompa lagi lewat spray tadi ya. Nah, hampir semua seperti itu ya untuk yang apa namanya yang cair, karena dia tidak akan bisa sirkulasi ke bagian-bagian mesin tersebut ya, harus pakai tenaga tambahan seperti pompa tadi. Dan tingkat oli di balon dipertahankan dengan cara popok oli dengan mengambil oli dari bak atau melalui filter. Jadi karena sebagian dari tempat tadi sudah masuk ke bagian-bagian oli, kan nggak otomatis dia jatuh ya, turun ya, maka dia akan diambil lagi dari apa namanya dari tempat penyimpanan. Nah, dia akan disirkulasi lagi, kemudian dia didinginkan ya, didinginkan karena kalau oli terlalu panas nanti dia sifat kekentalannya tersebut sebagai dia pelumas akan berkurang. Tentu juga dengan umur nanti ya, makanya ada batas berapa bulan sekali tergantung dari pemakaian ya, oli tersebut harus diganti karena kekentalannya sudah berkurang. Nah, semakin berkurang dia nanti titik didihnya akan turun ya. Jadi nanti dia akan mendekati titik didih air. Itu nggak boleh. Jadi titik didih oli itu jauh lebih tinggi daripada air. Karena dia mesin itu dia jauh di atas 100 derajat ya. Nah, makanya kenapa untuk volumasi tidak boleh air selain korosi ya. Nah, ini titik didihnya harus lebih tinggi ya supaya nanti karena mesin itu kan panas. Tujuannya salah satunya adalah untuk mendinginkan, walaupun panas tersebut adalah emang yang kita inginkan kalau di piston ya untuk bergerak. Tapi kemampuan piston bahannya ya tidak cukup untuk menahan panas yang terlalu tinggi. Maka diperlukan namanya nanti pendinginan. Salah satunya oli ya. Nanti selain nanti kalau yang mesin besar pakai air dan udara. Kemudian sistem percikan atau spray tadi cocok untuk mesin kecepatan rendah ya dan menengah yang memiliki tekanan beban bearing sedang ya, ukuran sedang kecil lah ya. Kalau yang besar dia
harus lebih banyak pakai pompa tadi ya. Itu yang kinerja tinggi yang biasanya beroperasi pada tekanan bearing tinggi dan gesekan cepat, sistemnya tidak menyediakan untuk tugas tersebut. Jadi dia lebih ke yang di pompa tadi seperti awal ya. Kemudian sistem semi tekanan. Metode ini merupakan kombinasi dari sistem percikan dan sistem tekanan. Tekanan berarti dari pakai pompa, percikan tadi ya, spray. Penggabungan keunggulan ini akan menggabungkan keunggulan dari masing-masingnya ya. Kalau itu lebih cepat, pompa itu lebih banyak ya, lebih untuk mesin-mesin yang ukurannya lebih besar. Sama seperti yang sebelumnya, jadi pasokan utama oli terletak di dasar ruang engkol ya. Jadi didorong ke atas dengan tekanan atau spray nanti gabungan. Nah, olinya diambil dari bagian bawah bak atau tempat penampungan ya melalui filter, dan ini selalu difilter karena akan menghindari bahan-bahan lain yang masuk ke dalam ruang pelumasan ya. Makanya harus filter. Masuk dari awal kita filter, kemudian dari ruang penyimpanan ke bagian-bagian yang mau dilumaskan itu akan tetap difilter. Karena sebagian nanti kan dia akan kembali ya. Nah, takut ada bahan-bahan lain yang akan ke bawah sehingga nanti akan terjadi gesekan ya, akan merusak komponen-komponen, akan membuat komponen tersebut cepat hausnya itu ya. Ini dia. Jadi dengan tekanan sekitar 1 bar ya ke bearing bantalan. Tidak terlalu tinggi ya, karena dia tidak perlu terlalu cepat. Yang penting dia harus dilumasi. Tidak seperti bahan bakar minyak. Kalau kita tidak boleh terputus gitu ya. Putus dia berarti putus juga tenaganya ya, atau mesinnya. Kemudian juga bearing ujung besar sama ya, dilumasi dengan penyemprotan melalui nozzle. Juga ada dengan melumasi hubungan bearing poros engkol, dinding silinder, pokoknya yang bahan-bahan yang bergerak gitu ya. Kemudian juga karena panas tadi kan, oli itu akan memasuki daerah-daerah yang panas sehingga perlu di tekanannya dikontrol panasnya itu ya. Kalau tidak nanti dia fungsi olinya akan berkurang, akan mengakibatkan kerusakan mesin. Jadi kalau ada tekanan, nah tekanan ini akan cepat naik jika kualitas olinya berkurang. Makanya harus ada penggantian berjadwal ya, yang jadwal tertentu berapa. Oh, kalau dia bekerja 24 jam, 30 hari seminggu gitu ya, 24 jam sehari, 30 hari sebulan, itu dia berapa bulan boleh harus diganti. Kalau seperti kita ke mobil atau motor ya, itu kita kan mobil ya, motor lebih lama lagi dia. Mobil itu kan sekitar 6 bulan ya, misalkan. Walaupun itu masih kalau kita pakai masih nggak terlalu inilah ya, cuma itu kan lebih aman 6 bulan sekali diganti. Karena nanti dia kualitas kekentalannya akan berkurang sehingga nanti fungsi sebagai pelumas akan berkurang sehingga nanti pada suhu yang sama dia akan tekanannya panasnya akan lebih tinggi karena kekentalan tadi berkurang ya. Nah, itu dia makanya perlu diganti secara berjadwal. Sangat 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 riskan untuk mesin ya. Nah, kalau bahan bakar kurang habis ya dia berhenti kan. Tapi kalau oli yang jangankan habis, dia kan tidak habis ya, karena dia paling dia berkurang karena panas tadi ya. Dia akan di siklus tertutup ya, beda dengan bahan bakar, dia dibakar sehingga ada gas buang gitu kan, jadi tenaga gas buang, jadi dia benar habis. Sedangkan oli kan tidak. Nah, dia akan selalu ada sehingga kualitasnya tersebut tidak boleh berkurang. Akibatkan nanti apa? Mesin akan fungsinya sebagai apa namanya pelumas dan pendingin sekaligus akan berkurang atau malah sangat turun sehingga nanti akan merusak ke komponen-komponen mesin yang bergerak, terutama yang bergerak gitu ya. Nah, ini perlunya pengukur tekanan tadi. Itu adalah salah satu indikator nanti dia selain waktu ya. Waktu biasanya tanggal berapa dimulai, nanti tanggal berapa lagi kira-kira harus diganti. Nah, sedangkan suhu ini akan menentukan kenapa dia tinggi. Padahal pamannya olinya masih masa waktu yang diizinkan gitu ya, masih dalam waktu tenggang waktu. Ada sesuatu sirkulasinya kayak yang tidak lancar gitu ya. Nah, itu kontrol. Makanya tekanan tersebut akan menunjukkan kontrol. Suhunya tinggi, nanti akan menunjukkan kontrol.
Makanya di pembangkit tenaga diesel ini kontrolnya sangat tinggi karena banyak bagian-bagian yang harus pakai pelumas gitu ya, sehingga apa namanya oli terutama ya kalau berbakar kan paling mati dia. Sedangkan oli ini tidak bisa karena dia akan tetap berputar sehingga kasih lagi ada bahan bakar ya, kualitasnya tidak boleh turun, kemudian sirkulasinya juga boleh terganggu. Nah, makanya tadi ada tekan pengukur tekanan dan pengukur suhu biasanya. Tidak boleh melebihi, akan kelihatan itu ya. Nah, sehingga kalau dia melebihi nanti mesin harus dimatikan, akan dikontrol. Akan lebih mudah itu, lebih murah daripada nanti terjadi, oh diteruskan saja, masih bisa, itu tidak boleh ya, berbahaya nanti. Akan nanti turun mesin jadinya ya, mahal. Kemudian sistem penuh tadi ya, kalau tadi kan campuran sistem penuh, hanya tekanan 1 bar, ini di tekanan 1,5 sampai 4 bar. Jadi ini oli dipompa dibuat tekanan untuk mencapai bagian yang dibutuhkan ya, bagian-bagian pelumas yang memerlukan pelumas. Nanti dipakai pipa ngarahannya ya, dengan tekanan 1,5 sampai 4 bar. Nah, oli di bawah tekanan dipasok ke bearing utama poros ya, terutama poros tadi ya, poros engkol, karena ini yang menggerakkan dari piston ya, piston akan ke poros engkol ke asnya ya, ke porosnya, kemudian porosnya dikopel ke asnya generator. Nah, lubang dibor melalui force engkol jadi lewat mirip dengan itu ya, apa namanya, eh, tekanan apa namanya, reaksi. Nah ya, jadi lewat. Cuman ini fungsinya dia adalah untuk pendingin, kalau reaksi untuk gerak ya. Yang di apa namanya, PA, TU kemarin ya. Nanti gitu juga nanti PLTA. Jadi dia reaksi seperti macam reaksi, tapi dia untuk mendinginkan atau melumas, memberikan pelumas supaya tidak terjadi gesekan dan menurunkan panas daripada komponen-komponen yang bergerak. Nah, ini dia pakai di board di dalam. Ya. Ini yang dari poros engkol tadi ya, poros engkol yang digerakkan oleh nih piston ya, piston poros engkol. Nah, poros engkol ini ya, karena dia kan bergerak ya, komponen-komponen yang bergerak itu harus dikasih pelumas. Ini baru masuk ke asnya nanti hubungannya. Nah, ini olinya tadi dipompa ya, kasih tekanan supaya memasuki ruang-ruang, bagian-bagian, celah-celah dari poros engkol, kemudian juga connecting rod, ini kan tongkat engkolnya nih ya, ini piston kan turun naik. Nah, ini seperti yang saya bilang kemarin, seperti apa namanya, mesin jahit manual ya. Jadi dia tidak di tengah-tengah, kalau tengah-tengah dia akan turun bolak-balik aja dia kan. Kalau ini kan memutar 360 derajat. Pada saat turun di sana, naiknya ke arah sini 360 derajat nih ya. Ini biasanya pasangan ya. Nih, dua umpamanya dua naik, dua turun. Ada juga yang satu naik ganjil ya. Ada juga seperti itu. Tergantung berapa silinder mesinnya ya. Silinder mesin kan ini itu adalah masing-masing piston ya. Satu piston disebut satu silinder. Nah, ukuran volume silinder itu menentukan nanti berapa daya daripada mesin tersebut. Umpamanya masing-masingnya 250, berarti dia mesinnya 1000 liter ya, ininya 150 mililiter ya, berarti 1 liter itu piston ini ya, mantap. Nah, ini kalau untuk mesin-mesin besar ini biasanya sebenarnya banyak ya. Kalau kebanyakan kalau mobil itu kan, mobil sedang itu kan ada 4 silinder, ada yang 3 silinder, yang mobil kecil ya. Nah, dia dua, kalau empat, dua ke bawah, dua ke atas ya. Kalau tiga ya satu ke atas, makanya ada getar dia. Nah, ini dia biasanya seimbang, ini getarannya akan kurang. Nah, ini dari pressure gauge-nya tadi. Kita harus tahu tekanan daripada oli tersebut. Karena dia akan memanas, akibat panas tadi ya, agak panas tadi lah terjadi nanti kualitas oli akan berkurang. Nah, begitu juga
Kalau untuk diesel-diesel yang standby nanti ya, kan dia tidak akan dipakai terus-menerus gitu ya. Nah, dia juga dalam waktu-waktu tertentu harus dinyalakan supaya bagian-bagian dari oli yang tadi lama-lama kan turun oli masing-masing ya, makin lama dibiarkan turun supaya dia akan terlumasi lagi. Jadi pada saat dibutuhkan dia tidak padat ya, atau tidak terjadi gesekan. Walaupun sebagai cadangan, biasanya sekali seminggu atau 2 minggu sekali itu dinyalakan sebentar ya. Supaya untuk apa? Supaya pelumas-pelumas tadi itu melumasi bagian-bagian tersebut. Kemudian juga tentu untuk mengecek keandalan dari mesin ya. Siap nggak nih pada saat dibutuhkan, listrik PLN mati dia nyala. Ini bagian standby ya. Makanya oli tetap harus dikontrol walaupun dia pemakaiannya tidak sebanyak yang rutin ya. Jadi dia selain apa namanya lama pemakaian juga umurnya ya. Jadi walaupun dia nggak dipakai-pakai tetap harus diganti dalam jangka tertentu karena kualitasnya sudah berkurang. Walaupun dia akan lebih lama ya daripada yang kalau dia dipakai. Tapi biasanya standarnya sama. 6 bulan sekali, 3 bulan sekali kalau untuk yang rutin ya. Nah, kalau kita motor atau mobil kan nggak bergerak sepanjang hari kan. Kalau dia kan bekerja sepanjang waktu bagi yang bukan bagian diesel yang tidak apa namanya standby ya. Kalau standby untuk cadangan tidak perlu seperti itu. Itu gunanya pressure gauge tadi. Untuk mengkonfirmasi peredaran oli tadi apakah sudah lancar. Kalau tekanan tinggi berarti ada yang tidak lancar. Nah, makanya perlu dicek gunanya. Sehingga nanti akan aman mesinnya. Nah, seperti saya bilang tadi, ya kalau bahan bakar habis ya dia berhenti gitu ya. Tapi kalau oli kan tidak. Bahan bakar masih ada, dia akan bekerja terus. Nah, sehingga perlu pengecekan pressure gauge ini dan suhu di situ juga ada suhu ya biasanya ya, suhu. Sehingga nanti akan cek ini suhunya tidak normal. Makanya ada di indikatornya itu warnanya hijau, kemudian ada kuning, ada merah ya. Nah, udah mulai kuning itu mulai mulai was-was gitu ya. Kalau pressure gauge juga ada tekanannya. Di situ dia ada tanda-tanda batasan ya ini masih normal, ini mulai berbahaya. Nah, itu dia akan kontrol. Karena ini sangat berbahaya, mesin bergerak soalnya ya, dia masih tetap bergerak. Nah, sedangkan pelumasannya bermasalah. Ini dia contohnya pelumasan bak basa tadi, ini olinya. Jadi dipompa ya, dipompa dan itu filter, selalu filter ya. Yang menjadi bearing tadi. Yang ini ya, bearingnya tadi ya. Bagian-bagian ujung. Dan piston. Serta poros engkol tadi ya. Pompa. Kemudian tetap difilter kan selalu. Masuk lagi nanti difilter lagi untuk balik. Pompa, dia akan dipompa akan keluar, dia akan mengalir ya, sirkulasi. Nah, untuk masuk ke bak penampung lagi nih, makanya filternya ini sekalian ganti oli, biasanya juga ganti filter ya. Nah, kalau filternya eh, banyak komponen-komponen tertentu, nah nanti dia akan eh, menghalangi sirkulasi. Nah, kalau tanpa filter ya berbahaya. Nanti komponen-komponen kecil-kecil tadi itu akan masuk ke ruang yang perlu dilumasi. Itu berbahaya. Kemudian pelumasan padat, ya, pada bak kering. Nah, padat itu tentu dia berbeda ya, ininya penggunaannya, bagian-bagian yang mau dilumasi. Dan bak tersebut di sebuah tangki penyimpanan terpisah di luar box silinder mesin. Karena dia padat ya. Oli dipompa dengan menggunakan pompa bak melalui filter, ya sama dengan tadi. Oli tangki menyimpan dipompa ke dalam silinder mesin melalui pendingin oli. Ya, sama ya. Tadi juga harus pakai pendingin karena dia melumasi bagian-bagian yang panas sehingga suhunya akan naik. Nah, kalau dia tidak didinginkan, nanti akan panas terus kan. Panas disirkulasi lagi panas, makanya perlu pendingin. Karena fungsinya salah satunya adalah untuk mendinginkan selain untuk melumasi. Karena pendinginan mesin itu ada nanti air ya, ada nanti oli. Nah, ini guna intinya dia. Ini hampir mirip lah ininya ya. Salam di filter. Dan bak kering ini hanya untuk ini sementara dia ya. Kering. Ini dia tangkinya. Kalau tadi kan dia disediakan tempatnya ya. Di dalam mesin. Kalau ini dia di luar. Tangkinya ya. Kemudian
di apa namanya, eh, setelah masuk ke apa namanya nanti bagian yang di oli kan dia akan didinginkan ya, didinginkan wearing pressure-nya tekanan tadi apa mbaknya terbuka. Nah, ini kalau masuk ke sini dia nanti masuk ke filter lagi untuk masuk ke tangki lagi. Makanya ini dia kering di sini ya, penyimpanan. Tidak menetap-menetapnya di sini, di luar ininya ya, di luar. Kalau tadi kan di dalam bagian. Seperti yang ukuran kecil ya, biasanya kalau ukuran besar dia sendiri ya. Seperti bahan bakarnya juga sendiri, tangki sendiri, tidak di dalam bagian mesin karena ukurannya besar. Biasanya seperti itu. Sistem kabut ini mirip dengan spray tadi tapi lebih halus gitu ya. Ya, lebih halus. Nah, mirip dengan apa namanya bahan bakar waktu pembakaran. Baik diesel ataupun bensin ya. Nah, ini biasa digunakan untuk mesin dua tak pencampuran ya, pencampuran antara bahan bakar dengan oli. Ini dia dua tak. Makanya kenapa mesin dua tak itu asapnya lebih banyak ya, karena dia di ruang bakarnya juga ada tadi pembakaran oli, tidak hanya bahan bakar. Sedangkan kalau yang bensin kan, kalau dalam keadaan mesin normal ya, tidak ada asapnya kelihatan kan, karena dia hanya dari bahan bakar saja. Sedangkan kalau dua tak itu dia dicampur ya, sehingga dia pelumasan engkol apa namanya pistonnya sekalian. Jadi di studi makanya dia spray tadi kan, jadi dia sebenarnya sebagai campuran bahan bakar ya. Makanya dia akan lebih banyak nih menggunakan oli karena dia ada yang terbakar di ruang bakar. Sedangkan mesin patak tidak, hanya oli untuk pelumas atau pendingin saja. Nah, mesin ini dilumasi dengan menambahkan 2-3% minyak pelumas ke tangki bahan bakar. Jadi campuran kan antara minyak dan oli sehingga pembakarannya akan lebih menghasilkan apa namanya asap yang lebih banyak. Dan ada 2-3% dicampur ya. Tapi di spray juga ya. Kalau tidak dia mematikan bahan bakar ya. Jadi campuran minyak dan bahan bakar tadi diemisi melalui karburator. Jadi kalau dulu ada motor tertentu ya, kendaraan roda dua, ada istilahnya oli samping ini dia. Oli samping itu adalah untuk campuran bahan bakar, bukan untuk pelumas. Mesin dua tak biasanya digunakan ya. Tapi kalau diesel biasanya kan dia menggunakan mesin empat tak ya, cuman bahan bakarnya diesel di tempat empat tak. Tanpa apa namanya dia tanpa ada eh, apa pemicu pembakarannya atau pematik apinya ya, atau busi kalau istilah kitanya. Dia dikompres, dia terjadi pembakaran karena kompres yang tinggi terhadap pencampuran bahan bakarnya. Kompres tinggi akan makan panas, panas, dan bahan bakar akan terjadi pembakaran. Ini tadi bensin yang diuapkan tadi ya, yang di spray, yang dikaburkan tadi, dan oli di dalam bentuk kabut, ya, masuk melalui bak mesin ke dalam silinder. Nah, terjadilah pembakaran sehingga gas buangnya akan lebih apa namanya lebih berasap gitu ya. Nah, minyak menumpuk dinding bak mesin melumasi bearing. Jadi sekalian ini pelumas, dia bahan bakar sekalian pelumas kan, karena dia emang fungsinya pelumas. Kalau bakar kan hanya kabut saja, tidak ada dari pelumasnya, belum ada sangat kecil ya. Dan melumasin bearing utama ya, dan bearing batang penghubung, dan sisanya dari oli melewati pada silinder. Tadi kan saat pengisian periode pembilasan. Jadi kan ada dia pengisian, kemudian pengkompresan, terjadi pembakaran, kemudian terjadi apa namanya pembuangan ya. Ini pembilasan. Ini sekalian dia melumasi isi daripada piston. Ini lumasi piston, piston dan silinder di dalamnya ya. Silinder kan tempatnya ya, sedangkan pistonnya bagian yang bergerak. Nah, itu sekalian dia pelumasan. Akibatnya apa? Ya, tadi asap akan lebih banyak. Kemudian sistem penerimaan dan asupan udara. Nah, ingat lagi pembakaran tersebut terjadi jika ada bahan bakar dan udara ya. Kemudian ada kalau dia tanpa kompres yang tinggi, berarti ada pematik api. Kalau tidak harus kompresnya tinggi sehingga nanti panas. Ruang bakarnya panas, disemprotkan bahan bakar akan terjadi pembakaran.
Kalau kompresnya kurang, berarti dia harus ada pemati api. Itu yang bensin. Kalau yang diesel dia tanpa adanya busi, karena dia kompresnya tinggi. Kompres tadi dia dicampur dengan oli ya, karena dia yang pakai mesin dua tak ya, dan pencampur oli. Nah, ini kapasitas bahan bakar udara yang dibutuhkan untuk terjadinya pembakaran yang maksimal ya. Umumnya mesin diesel besar membutuhkan 0,76 sampai 114 meter kubik udara per menit per kW daya yang dihasilkan. Untuk menghasilkan 1 kilowatt daya, ini daya daya mesin ya, belum daya listrik ya. Daya mesin maka dibutuhkan 0,76 atau 0,114 meter kubik per menit ya, per detik ya, per menit. Udara segar yang terlihat melalui pipa atau saluran dak atau filter. Ya tetap difilter ya, karena nanti kalau tidak pembakaran bisa ada terjadi ledakan karena campuran bahan-bahan yang lain. Ini filter udara, filter oli, filter bahan bakar ya. Itu semua semua difilter tersaringan. Tujuan filter ya sama tadi yang menghalangi kotoran masuk di udara, walaupun kita udaranya kayak bersih gitu kan, tapi kan tidak terlihat sama mata, itu lama-lama dia numpuk kan. Nah, itu yang mengakibatkan nanti aus mesin atau kerusakan mesin, maka difilter, tetap ada filternya. Nah, filter macam-macam, bisa kering ya, bisa beroli ya. Ya tujuannya ya untuk menangkap, atau nanti elektrostatik ya, precipitori, nah, precipitator ya, ini listrik ya. Tapi ini mahal nih kalau yang elektrostatik ini. Yang banyaknya biasanya, tapi kalau untuk yang mesin besar ini bisa ya, tapi biasanya ini kan untuk menangkap abu biasanya ya, untuk dicerobong karena dia butuh listrik yang besar. Yang sempat kita bahas di waktu PLTU ya, dia cuman bagiannya bukan di untuk ruang bakar, tetapi dia untuk ruang apa, hasil pembuangan ya, pembuangan abu. Gimana menangkap apa namanya, abu, debu lah ya, atau asap sebelum dibuang ke atmosfer. Ini jenis pelampiasan atau distribusian ya. Oli filter terdiri dari sebuah beker penuh yang serutan logam yang dilapisi dengan oli khusus sehingga udara dalam melewati frame dan dipecah menjadi sejumlah filamen. Sama waktu kita mengurai abu dan debu itu ya. Sehingga nanti partikel debunya akan terbawa ke udara. Tidak masuk ke mesin ya. Karena kan ruang bakar itu kan di piston itu adalah bahan bakar beserta udara kan. Nah, udaranya difilter kan, yang dikompres. Kemudian filter jenis kering ya, sebenarnya terkait tahu lah kita kan saringan. Tapi halus nih ya, karena itu darat lebih halus. Tapi tidak boleh juga terlalu halus banget sehingga nanti akan mengurangi jumlah udara yang masuk. Karena dia jumlah udaranya tadi diperlukan ya, jumlah tertentu. Nah, terlalu rapat juga akan berkurang deh kan masuknya. Ini ada pipa baja atau baja ringan ya. Itu saluran atau asupan atau pengiriman udara masuknya ya. Ketika kebisingan dapat disalurkan kembali ke udara melalui saluran asupan udara tadi. Karena ada yang masuk, tentu akan ada getaran dia, bahkan suara. Nah, kalau yang mesin kecil tidak akan terlalu terasa. Biasanya itu mesin besar. Nah, diperlukan peredam. Karena biasanya kalau yang diesel itu kan dia tidak terlalu jauh dari aktivitas masyarakat ya. Karena ukurannya terlalu besar. Atau kalau di pabrik harus nggak jauh-jauh dia dari tempat bagian-bagian lainnya. Makanya perlu peredaman untuk skala besar. Tetapi diesel-diesel makin sekarang itu akan makin apa namanya, makin lebih senyap ya bunyinya ya. Walaupun masih lebih keras daripada bensin, karena bensin juga makin halus.
Nah, diesel juga. Ya, kalau dulu tuh terlalu kelihatan ya, kelihatan banget perbedaan antara mesin diesel dengan bensin untuk masalah bunyinya ya. Nah, ini akibatnya kalau terlalu apa? Terlalu atau tersumbat filternya atau filter terlalu halus, ini akan kehilangan tekanan minimum dari sistem asupan udara. Nah, berarti pasok udara berkurang juga pembakaran akan tidak sempurna. Sedangkan bahan bakarnya sama kan, yang sudah diatur. Nah, pasok udara berkurang itu akan berbahaya dalam pembakaran atau terjadinya eh, pembakaran bahan bakar ya, juga akan berkurang. Berlebih juga nggak boleh gitu ya. Contohnya, misal ini filter udara gitu ya. Karena untuk menggerakkan ini ada dua, bahan bakar sama udara. Nah, nanti udaranya baru dikompres untuk diesel ya. Dengan kompresannya jauh lebih tinggi sampai 25 atm ya. Baru disemprotkan bahan bakar. Makanya perlu filter. Tapi makanya harus sering dibersihkan juga karena dia akan apa namanya memasok menghalangi pasokan udara ya. Karena dia akan langsung dari apa namanya dari bagian-bagian udara luar ya, tidak ada bagian khusus ke udara. Nah, kalau PLTU nggak terlalu masalah ya, karena dia emang dibakar bahan bakar padat, ya pasti ada debu-debu ya, orang bahan bakar bahannya saja kayak kayak abu kan, nah, kayak kayak makanya kayak kayak apa namanya kayak bedak kayak abu lah ya di spray. Nah, sehingga udara yang enggak bersih nggak masalah, tetapi kalau bisa kan tidak, dia ke pistonnya masalahnya kan ruangan terbatas, jadi tidak boleh ada bahan lain yang masuk. Makanya tadi ada olinya di yang dua tak ya, olinya di filter, bahan bakarnya dikompres dikompres dengan apa namanya bahan bakar dengan olinya baru dikompres disemprotkan ke ruang bakar yang sudah dikompres tinggi. Untuk mesin patak asupan udaranya atau pasokan udaranya itu lebih besar ya. Kemudian pompa pembiasan inlet mesin dua tak, pompa kompresor inlet untuk mesin supercharger. Nah, ini yang khusus nanti. Jadi dia kompresornya lebih tinggi di sendiri lagi. Seperti kemarin untuk PLTU ya, nah yang pakai kompresor. Jadi dengan ruang bakar yang lebih kecil gitu ya, bahan bakar sedikit, dia akan dapat tenaga yang sama ya. Tapi dia juga memerlukan energi ya, itu tadi ya kompresor. Jadi udaranya dikompres lagi gas uap itu sehingga dia akan mendapatkan tenaga yang lebih besar. Tapi juga mendapatkan lebih besar tidak gratis ya, ada energi untuk kompresor. Ini sama nanti. Ini kompresor itu supercharger ya. Jadi tempatnya kalau yang besar dia agak jauh sedikit ya, nggak boleh terlalu dekat. Sangat dekat tanah dan di luar gedung. Tapi kalau ukuran kecil nggak masalah, ya langsung karena dia langsung nisap sendiri ya ukuran kecil seperti genset itu ya. Nah, itu kan diesel itu kasar kecil. Dia tidak perlu selalu udara khusus, langsung diambil, dia nyedot sendiri yang di sekitar dia. Kita taruh di dalam ruangan ya cukup dia. Tapi yang makin besar dia, nah karena nanti kan udara itu bisa kotor, nah makanya diambil dari luar baru disalurkan. Kemudian di atas atap, ya, kemudian pada atap bangunan dan dalam ruang mesin. Nah, biasanya ruang mesin ini yang ukuran lebih kecil. Kalau lebih besar dia diambil dari luar karena berbahaya nanti. Kemudian untuk pencegahan, ya lalu tidak meletakkan asupan atau sumber udara yang mau dimasuk tadi ke dalam ruang mesin. Nah, ini tadi kan, tadi kan ini boleh dua mesin kan, ya ruang mesin. Nah, ini untuk kecil boleh, tapi tidak besar, tidak disarankan. Kemudian jangan mengambil udara di luar tutup. Nah, kalau ruang mesin kan ruang tutup gitu ya. Jadi ambil dari udara di luar. Karena nanti bisa menyebabkan apa getaran di pipa penyedotnya gitu ya. Karena tekanannya berbeda. Karena udara di luar kan lebih 1 atm itu ya, tinggal disedot. Jangan menggunakan jalur asupan udara diameter terlalu kecil. Nah, tadi. Dan terlalu panjang.
Jadi akibatnya nanti pasokan udara ke mesin berkurang atau malah tertutup sehingga dia tidak terjadi pembakaran, mesin mati karena tidak ada pembakaran karena tidak ada udara. So, makanya tidak boleh terlalu jauh, jangan terlalu panjang, kalau belok gitu ya. Makanya untuk diesel-diesel itu diletakkan dia pada bagian-bagian yang mudah mengambil udara ya. Karena nanti dia juga harus mengeluarkan gas buang ya, cerobong ya, atau knalpot. Jadi maka di ruang-ruang yang dekat udara bebas dia ya. Nah kalau skala kecil bisa saja. Genset-genset itu di mana aja dia bisa nyala, dalam dalam ruangan dia juga bisa. Karena nanti dia juga apa namanya gas buangnya juga kecil, karena dayanya kecil ya, hanya berapa ribu watt gitu ya. Kemudian untuk filternya, ini harus diletakkan di tempat yang boleh diakses karena harus sering dibersihkan karena dinyedot kan dari luar. Akan tertutup filter akibatnya sama dengan tadi, bisa mati karena pasang udara tertutup. Nah, pasang udah pipanya cukup besar ya, tetapi dia filternya yang sudah tertutup. Kemudian juga jangan meletakkan filter asupan di dekat atap ruangan mesin karena getaran tadi ya menyebabkan berjinur aliran melalui filter tadi. Jadi mudah diakses dan jangan melalui bagian-bagian yang susah seperti di atas. Ini sistem pompa kompresor PLTD. Ini penting di PLTD, walaupun di mesin bensin juga sama ya sebenarnya. Tapi ini lebih penting lagi karena dia tidak ada pembakar apa matiknya api ya, sehingga dia benar-benar kompresornya inilah yang diharapkan. Nah makanya kemarin sudah kita bahas juga bahwa gimana daerah dingin. Nah dulu akan masalah. Daerah dingin diesel itu akan susah kan, lama. Nah, sekarang dia sudah ada teknologi dengan menggunakan baterai sehingga dia akan memanaskan ruang-ruang di udara di sekitar yang mau dipasok. Sehingga dengan volume ruang silinder yang sama dengan udara yang dipanaskan di daerah dingin ya, nah itu dia akan bisa lagi sama dengan di daerah normal. Nah, ini perlunya dia pompa kompresor ya, karena dia ini yang menentukan sekali daripada apa namanya eh, hidup matinya daripada dan kualitasnya daripada mesin diesel ya. Jadi daya yang dihasilkan tadi dari mesin pembakaran ya berbanding lurus dengan udara yang disumsi oleh mesin. Tapi sampai batas tertentu ya. Berarti pasok aja udara yang banyak ya nggak bisa ada batas maksimalnya ya. Kemudian dari jumlah bahan bakar yang besar ya, bahan bakar tadi yang ditambahkan dengan meningkatkan konsumsi udara dan hasil daya yang lebih besar dihasilkan oleh mesin. Karena itu diharapkan bahwa mesin harus mengambil massa terbesar dari udara yang mungkin, yang memungkinkan ya. Kemudian pasang udara dipompa ke dalam silinder pada tekanan yang lebih besar dari tekanan atmosfer. Disebut dengan pompa kompresor atau supercharging. Sudah dikompres ya. Kemudian dia akan memudahkan pengompresan di dalam ruang silinder. Ketika kuantitas atau jumlah lebih besar dari udara yang disuplai ke mesin, pembakaran akan mampu mengembangkan keton lebih untuk ukuran yang sama gitu ya. Untuk mesin kecil, jika udara kompresnya lebih tinggi, dia akan dapat uh, energi yang lebih besar atau tenaga yang lebih besar. Ini supercharging ini digunakan untuk meningkatkan kapasitas output daya mesin atau untuk membuat rating yang sama di tempat yang lebih sesuai dengan yang tidak pakai supercharging ya. Jadi untuk meningkatkan, tetapi dia juga memerlukan energi ya. Instalasi charger yang super antara intake mesin tidak dan tidak supercharging di udara melalui udara bersih ya. Yang supercharger hanyalah kompresor yang disediakan ya, dan untuk mengkompresnya tadi ya mesin sehingga memungkinkan konsumsi massa lebih besar dari biaya total perpindahan piston yang sama. Jadi dengan ukuran piston yang sama ya akan mendapat daya yang lebih besar jika dengan supercharging karena dia kompresnya lebih tinggi. Tapi ada batas maksimalnya gitu ya. Bisa ambil aja yang pamannya yang 1000 watt itu bisa 2000 ya enggak ya. Ada batas. Jadi dayanya dari mana diperlukan untuk mendorong supercharger ini diambil dari mesin dan digunakan sehingga menghilangkan dari sebagian output
Jadi output tadi dia sebagai digunakan untuk supercharger ya. Makanya nggak gratis ya energinya. Yang tadinya bisa kita pakai untuk yang lain, dia harus pakai sebagian untuk superchargingnya. Tetapi dengan ukuran mesin yang lebih kecil dapat daya yang lebih besar. Nah, itu harus dihitung mana yang lebih besar sisinya. Kalau hasilnya nanti dipakai untuk dia sama saja nggak ada gunanya. Biasanya lebih ya. Supercharging hasilnya lebih. Jadi ada sisa. Selisih antara energi yang dipakai untuk superchargingnya dengan outputnya. Umpamanya dapat kenaikan 10%. Tapi untuk superchargingnya juga 10% nggak ada gunanya kan. Mending ya biasa aja. Nambah-nambah biaya saja. Kalau superchargingnya 10%. Dapatnya kelebihannya 15% atau 20%. Nah, seperti itu deh ya. Di motor udaranya yang ditambah. Jadi untuk peningkatan konsumsi udara tadi ada ke mesin ya ada tiga kemungkinan. Jadi meningkatkan perpindahan piston berarti kecepatan lebih cepat ya, lebih kuat, tapi meningkatkan ukuran dan berat dari mesin. Jadi untuk meningkatkan perpindahan piston tadi ya berarti ukuran ditambah. Ini kan berarti ukuran mesin ditambah kan, ukuran piston ditambah. Nah, ini juga akan menambah nanti masalah pada pendinginan. Semakin besar mesin, untuk pendinginan juga harus lebih besar. Olinya lebih banyak gitu ya. Udah. Kemudian yang kedua, perputaran mesin pada kecepatan yang lebih tinggi akan menghasilkan peningkatan cahaya dan kerugian gesekan mekanik. Nah, gesekan mekanik, cepat dan gesekan mekanik akan lebih besar. Sehingga nanti akan membebankan kelembaban yang lebih besar pada tekanan bagian mesin. Mesin akan lebih cepat rusaknya. Nah, yang ketiga menambah kepadatan muatan sehingga massa yang lebih besar dari muatan diperkenal ke dalam volume yang sama atau total perpindahan piston yang sama. Kecepatan pistonnya sama, ruang volume pistonnya sama, tetapi muatannya lebih besar. Ini yang bisa dilaksanakan dengan supercharging. Tadi meningkatkan ukuran ya, ini kan. Ukuran kan berarti mesinnya bertambah. Akibatnya apa? Ya ukuran mesin bertambah, ukuran bahan bakar bertambah, ukuran pendinginan bertambah. Tapi dayanya bertambah kan? Nah, terus itu berarti tambah besar mesin. Kemudian kecepatan, nah ini aus ini cepat kan? Nah, ini dia lebih mudah ini. Makanya kenapa supercharging itu ditambah? Karena keunggulannya lebih, ukurannya sama gitu ya, cuma volumenya lebih besar. Tapi dengan batas tertentu gitu ya. Beberapa jenisnya, supercharging perpindahan positif, piston silinder, blower, akar, blower baling-baling, supercharging jenis turbo atau sentrifugal ya, supercharging jenis turbo beberapa. Ini contoh ya. Itu tujuannya apa? Untuk mengompres kan, kompres. Jadi kompres udara yang masuk, kompresor tadi kan. Ini contoh blower akar, ini contoh baling-baling. Nah, tujuannya mempres udara sehingga kepadatannya akan lebih tinggi yang masuk ke apa sentrifugal ya. Nah, yang bisa kita bahas contohnya aja ya. Dan jika sedikit lagi ya sebelum sholat. Ini guna seperti tadi yang lain. Ini nggak salah, kecepatannya saja. Sentrifugal sama. Nah, keuntungannya tadi. Nah, sejumlah keuntungan dari supercharging mesin diesel digunakan pada pembangkit-pembangkit diesel umumnya supercharger tadi ya. Keuntungannya peningkatan daya itu tadi dia, peningkatan daya dengan ukuran yang sama ya, mesinnya sama. Cuman dia energi yang dihasilkan tadi outputnya sebagian dipakai untuk mengaktifkan supercharging. Kompresornya kan, sama juga dengan kompresor PLTU kan, ini diesel ukurannya lebih kecil. Jadi tekanan efektif mesin rata-rata dapat dengan mudah meningkat 30-50% dengan supercharging ya. Sehingga meningkatkan daya output. Nah, tetapi daya output tersebut sebagian digunakan untuk mengaktifkan supercharging. Tentu dia tidak langsung ya. Jadi mesin nyala dulu, baru supercharging diaktifkan. Energinya dari mana? Ya, dari daya yang dihasilkan. Dan bahan bakar lebih ekonomis. Kenapa? Ya, mesinnya ukurannya sama gitu kan. Tetapi dia bisa menghasilkan daya yang lebih besar. Nah, karena pembakaran lebih baik menyebabkan meningkatkan turbulensi. Campuran yang lebih baik dari bahan bakar dan udara dan efisien mekanik meningkat. Posisi bahan bakar spesifik dalam banyak kasus meskipun supercharging tidak mengurangi semuanya. Efisiensi mekanis ya, tadi kan masalah gerak.
Jadi kecepatannya sama. Jadi kerugian gesekannya tidak sebesar jika kecepatannya ditambah kayak tadi. Menambah kecepatan. Jadi untuk menambahkan daya kan tiga. Ukuran ditambah, kecepatan ditambah, atau menggunakan supercharging. Ya. Sehingga dia gesekannya akan berkurang dengan supercharger. Karena volumenya sama, kecepatan sama. Cuman volume itunya yang berbeda, yang meningkat. Kompresnya ya. Nanti habis ini kita lanjutkan, kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, sudah azan. Kita istirahat dulu ya. Ini ke apa namanya keunggulan keuntungannya ya dari tadi supercharger tadi ya. Meningkatkan daya karena dia 30-50% karena dia bisa memasok udara ke ruang pembakaran lebih besar ya karena dia di apa namanya dikompres. Kemudian ekonomis dari bahan bakar ya karena dia pencampuran udara yang lebih baik tadi akan mengakibatkan efisiensi akan meningkat ya. Si bahan bakar spesifik dia tidak akan mengurangi jumlah bahan bakar tetapi dayanya lebih besar. Kemudian efisiensi mekanisnya itu tadi dia tidak menambah kecepatan ya, gerakan daripada piston, tapi dia kualitas jumlah udara yang dipasok lebih besar sehingga menghasilkan energi yang lebih besar. Ketukan bahan bakar karena campuran kompresinya lebih meningkat ya sehingga nanti ketukan bahan bakarnya akan sangat berkurang atau boleh dikatakan tidak ada. Kemudian efisiensi volumemetrik ya tanpa mengubah ukurannya dayanya akan lebih besar gitu ya karena pilihan gas yang dikompresi tadi akan memuatkan induksinya pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan gas buang. Itulah keunggulannya ya. Kemudian sistem gas buang, walaupun tidak susah atau sebanyak PLTU ya dari ukuran juga lebih kecil ya dan pembakarannya adalah pembakaran bahan bakar cair ya sudah dijadikan gas lah ya di pengkabutan kan sehingga gas buangnya juga jauh lebih sedikit walaupun harga bahan bakarnya jauh lebih tinggi gitu ya daripada PLTU. Jadi tujuan dari sistem pembuangan sama ya semua mesin. Jadi dia untuk membuang muatan ke cerobong asap ya ke atmosfer utama. Nah, sehingga dia tidak perlu cerobong asapnya setinggi atau setinggi PLTU ya cukup rendah. Untuk merancang sistem pembuangan ya ini kebisingan karena dia kan bergerak ya karena langsung dari nah, seperti mobil lah kan motor dia apa namanya pembuangannya itu knalpotnya itu akan bergerak kan karena langsung mesin bergetar kan beda dengan PLTU. Nah, dia kan hanya benar-benar asap yang masuk dia ditanam di tanah kan sedangkan kalau ini kan tidak dia nyambung ke mesin jadi ini perlu kebisingannya harus dikurangi karena dia bergerak langsung dengan mesin ya mas biasanya kalau yang cukup yang besar itu ya, biasanya dari ruang mesin itu akan disalurkan keluar ya. Kalau yang kecil kan langsung dia angkat di tempatnya, yang seperti genset. Dan untuk mengurangi polusi udara, ya cerobong harus harus habis jauh dari permukaan tanah. Jadi langsung ke udara. Yang ukuran besar nih ya, kecil nggak perlu. Kemudian kerugian tekanan dalam sistem harus dikurangi. Jadi jangan terlalu pipanya tuh berbelok-belok gitu maksudnya ya, lurus-lurus saja. Kemudian dengan menggunakan pipa knalpot fleksibel karena getaran sistem pembuangan harus diisolasi. Makanya dia biasanya yang besar itu dari apa namanya knalpot pembuangan mesin itu akan disambungkan ke pipa dulu ya. Nah, yang bagian yang terhubung ke mesin itu kan bergetar. Nah, ini harus dikasih bagian yang fleksibel ya supaya nanti getarannya tidak merusak. Nah, karena bergetar gimana pun nanti kan akan merusak walaupun getaran kecil ya. Baru dia akan keluar. Tapi kalau yang skala kecil dia memang langsung ya, karena buah gas buangnya juga nggak terlalu besar.
tapi harus tetap dibuang ke ruang terbuka gitu ya. Kemudian juga yang besar itu, nah kan gimana pun knalpot itu kan panas ya, panas, makanya dibuat agak panjang mau pipanya keluar, sehingga bagian yang panas tersebut harus dilindungi ya. Jadi harus ada ketentuan untuk mengambil panas dari cerobong asap jika pemanasan diperlukan untuk bahan bakar pemanas oli atau pemanasan bangunan. Nah, tapi kalau yang diesel apa itu tidak terlalu banyak hasil panas ininya ya, PLTU yang bisa diambil. Ini susah kita ambil. Oh, untuk kita pemanas umpamanya memanaskan komponen yang lain atau bahan lain yang agak susah. Ini gas buang, nah ini yang 400 dari Celsius ini bagian-bagian awalnya saja ya. Coba aja kamu lihat kalau nanti kalau kena pot itu kan, nanti kan bagian depannya itu kan panas, makanya kasih kayak sulasi ya. Nah semakin panjang dia akan semakin kurang ujungnya. Ini dia bisa mencapai 400 derajat. Tapi ini bagian-bagian dekat pembuangan ya, tidak sepanjang pembuangan, sehingga agak susah dipergunakan untuk kecuali ya suhu tertentu lah masih bisa ya. Ada daerah-daerah biasanya daerah-daerah dingin gitu ya, bisa dipergunakan pemanas di bagian luar daripada pipa pembuangannya ya. Kalau bagian dalamnya kan harus dibuang keluar, tidak boleh untuk ke ruangan manusia atau itu ya akan berbahaya. Dia ada karbon segala macam itu kan, karbon dioksida, COX ya itu bahan bisa semacam racun ya nggak boleh. Tapi karena dia pipa besi nanti ya, nah kan kalau dalamnya panas kan, di luarnya juga panas. Nah bisa di apa namanya pakai kipas disalurkan ke ruangan tertentu. Tapi ini jarang kalau di daerah kita di subtropis ya, di daerah tropis jarang digunakan. Kalau daerah subtropis baru bisa, karena mereka daripada menggunakan pemanas lain kan, ini ada panas kenapa nggak digunakan? Kalau di kita tidak. Apalagi digunakan untuk umpamanya untuk industri lain susah karena pembangkit dan industri biasanya jauh jaraknya. Sedangkan panasnya kalau disalurkan ya nggak bisa, lama-lama hilang dia kan. Nah kenapa cerobong itu dibuat tinggi supaya makin ke ujung dia makin dingin. Ini dia kalau diambil panasnya tadi dengan pemulihan panas dari jaket, air panas, gas buang, dan penggunaannya baik untuk pemanas atau penggunaan yang cuaca dingin ya, pada daerah dingin ya, sekitar 0 sampai 80%. Nah ini cerobongnya, knalpotnya yang bagian yang mas panas digunakan, tapi tidak bisa jauh-jauh dia, makin jauh dia makin dingin. Kemudian hampir 40% dari panas bahan bakar dapat pulih dari jaket panas tadi ya nih, itu udah semua panas. Nah kalau kita tidak terlalu itunya ya. Panas dari cabang uap dapat digunakan untuk menghasilkan uap pada tekanan rendah. Ini nggak bisa kalau diesel-diesel gitu. Hanya untuk pemanas ruangan masih bisa. Kemudian hampir 2 kilogram uap pada 8 kilogram cm dapat dihasilkan per kilowatt per jam ketika massa gas buang diambil sebanyak 10 kilogram per kW jamnya. Ini rata-rata tidak digunakan untuk diesel. Biasanya PLTU karena dia hasil kondensornya tinggi ya. Ya sistem pendingin. Kalau tadi dia oli tadi itu salah satu pendingin ya, selain pelumas ya, selain pelumas dia juga pendingin. Tapi dia bekerja di dalam mesin ya, mesinnya. Kalau apa namanya, kalau bensin tidak masuk ke piston, sedangkan kalau mesin dua tak itu dia bisa sebagian 2 sampai 3% kan pencampuran bahan bakar antara bahan bakar diesel dengan oli. Nah, itu salah satu jadi pendingin dia. Kenapa didinginkan? Nah, ini ya saat proses pembakaran puncak gas ya dari silinder tersebut, mesin pembakaran internal ya, internal combustion, seperti bensin, diesel gitu ya, itu panasnya bisa sampai 2500 derajat Kelvin. Atau kalau kita kan Celsius lebih kurang 2200. Kalau dikurangi 750, 730 ya. Nah, derajat Kelvinnya 2000-an lah ya. Kan sangat panas itu. Nah, sedangkan kemampuan material mesin, blok mesin itu ya, material mesin itu dia terbatas. Sehingga kalau tidak didinginkan, kalau panas kan bagus untuk
tenaga. Semakin panas dia berarti tenaganya akan besar ya. Itu bagus dari sisi tenaga ya, dari segi daya mau dihasilkan. Tapi dari segi kemampuan mesin, blok mesin yang ruang piston tadi dan silinder tadi itu ada kemampuan batasnya. Sehingga kalau ini dibiarkan seperti ini, makanya bahan bakarnya akan bisa pecah, bisa patah, bisa bengkok gitu ya. Sehingga nanti tercampurlah nanti air dengan bensin nanti, dengan oli. Nah, nggak diperbolehkan, sehingga perlu pendinginan. Di suhu logam, maksimum untuk bagian-bagian ruang bakar terbatas pada nilai-nilai yang jauh lebih rendah dari suhu yang dihasilkan pembakaran. Nah, itu pendinginan pada silinder, kepala silinder, ya silinder, dan pistonnya harus disediakan. Salah satunya tadi kan dengan oli tadi kan. Oli. Nah, ini juga pendinginan, nanti ditambah lagi dengan radiator gitu kan. Nah, kalau dari segi energi kita rugi sebenarnya. Sama di waktu di tungku kan. Waktu kita PLTU, tungkunya harus didinginkan bagian luarnya. Berarti kan akan mengurangi panas. Tapi itu terpaksa kita laksanakan supaya tidak mengganggu pekerjaan sistem. Nah, selama masa pembakaran tersebut, aliran panas ke dinding ruang panas mencapai 10 megawatt per meter perseginya. Aliran persegi banyak sesuai dengan lokasinya ya, karena kan banyak rata-rata ya, bisa mencapai ini. Sehingga sangat sangat panas gitu ya. Nah, sebenarnya panas dari energi bagus, tapi kemampuan dari mesin, blok mesinnya ya, piston, ruang piston, silinder gitu ya, itu akan terbatas. Nah, jadi benang ruang yang berhubungan dengan pergerakan cepat dari piston tadi ya, sugas umumnya mengalami aliran tertinggi. Nah, di bidang aliran panas tinggi, tegangan termal harus disimpan di bawah tingkat yang akan menyebabkan kelelahan retak. Ya, jadi harus disimpan. Nah, jadi akan mengakibatkan retak mesinnya bisa rusak. Makanya, jadi suhu harus dikurang sekitar 400 derajat untuk mesin dari bahan bakar besi cor ya. Dan 300 derajat Celcius untuk aluminium. Sekarang blok mesin sudah ada aluminium ya, karena dia akan lebih tahan daripada apa namanya karat. Tapi kemampuan panasnya lebih rendah. Nah, jadi karena dia akan lebih mudah mengalirkan panas kan, aluminium lebih mudah mengalirkan panas dari besi. Walaupun sama-sama konduktor itu ya, jadi aluminium lebih cepat. Makanya kenapa kabel tidak digunakan besi tapi aluminium campuran ya. Yang paling bagus itu kan adalah emas, perak, tembaga gitu ya, base campuran aluminium. Aluminium campuran mesin pendingin air ya 300 dari berapa tadi 2000 dari 2000 tadi ya, harus diturunkan menjadi 400. Kalau tidak mesinnya nggak sama. Ini 400 sampai 300 ini dengan mesin besi sama apa aluminium ini sudah aman untuk itu dengan catatan sirkulasi pendinginannya tetap ya. Kenapa? Ada mesin yang over panas, overheated ya, kalau panas berlebih itu ya, karena sirkulasi pendinginnya tidak bagus, pendingin oli atau nanti radiator ya, air ya. Jadi mesin harus diturunkan. Sedangkan untuk mesin berpendingin udara, nah ini biasanya mesin-mesin kecil ya. Kalau mesin besar tidak ada, tidak cukup udara saja. Jadi kalau mesin satu dia ada udara, oli sama air ya. Ini hanya 270 untuk yang apa ya, yang cor, besi cor, 200 derajat untuk apa namanya aluminium campuran. Ini rendah sekali kan? Padahal di ruang bakar itu dia sampai 2000 derajat Celcius atau 2500 itu ya. Apa 2500 derajat Kelvin. Kelvin itu kan dari Celsius tambah 270 kan? 200 lebih, 2200 lebih. Nah, ini harus diturunkan. Tapi kalau mesin kecil kan bikin udara ini kan lebih kecil. Suhunya tidak akan sampai 2000 tadi ya. Lebih besar. Dia harus turunkan supaya mesin tetap dalam keadaan baik dan energi didapatkan. Nah, tapi sebenarnya kita kan rugi energi. Tapi daripada rusak kan itu akan lebih baik. Suhu permukaan dari sisi gas di dinding silinder dibatasi oleh jenis minyak pelumas tadi kan. Minyak pelumas salah satunya selain pelumas dia juga mendinginkan. Dengan waktu suhu bersekitar 160 derajat Celcius sampai 180. Di luar suhu ini sifat-sifat minyak pelumas akan memburuk. Makanya pelumas harus disirkulasikan. Panas dia harus disirkulasikan, didinginkan, disirkulasikan lagi
kemudian dengan waktu tertentu harus diganti. Nah, kalau di sifatnya sudah jelek, nanti dia akan menguap dan malah kebakar makanya. Padahal dia seperti ini ya, rumah. Makanya dia perlu penggantian. Nah, kamu bisa merusak piston, bisa merusak apa? Membuka silinder, malah nanti piston kejang ya, agak panas, atau nanti malah retak atau dia bengkok istilahnya ya, sehingga dia bisa tercampur nanti oli sebagai pendingin dengan ruang pendingin air. Nah, katup dijaga tetap dingin untuk menghindari ketukan. Nah, jika ketukan pada mesin ya. Dan masalah pra-pengapian yang merupakan hasil dari katup exhaust atau berlaku untuk mesin pengapian percikan atau mesin bensin ya. Efisiensi dan daya output volumetric thermal dari mesin menurun dengan peningkatan suhu head atau suhu silinder. Jadi silinder makin tinggi dia bukan meningkatkan outputnya ya. Volumetric itu kan untuk daya untuk gerak nanti ya. Jadi akan selain merusak tadi ya, dia merusak dia akan menurunkan. Jadi double-double. Nah, berdasarkan media pendingin, dua jenis sistem pendinginan digunakan secara umum adalah udara, pendingin langsung. Itu biasanya itu untuk mesin kecil ya. Tapi mesin besar adalah campuran. Cairin atau sistem pendingin tidak langsung. Jadi dia lewat pipa di luarnya itu ya. Jadi pendingin udara digunakan pada mesin-mesin kecil dan mesin portabel ya. Menyediakan sirip fin atau biasa seperti genset itu biasanya dia pendinginnya pendingin apa ya pendingin udara sama oli saja. Oli sama udara. Mesin besar selalu berdingin cair atau cairan khusus nanti ya. Untuk sistem pendingin cair ada sistem pendingin terbuka. Nah, ini biasanya untuk sumber air yang banyak ya. Jadi setelah dia mendinginkan dia langsung keluar seperti ada di kapal ya. Kapal itu dia pakai pendingin itu ya, pendingin sistem terbuka. Makanya kamu lihat kalau kapal-kapal itu yang besar ya, selalu ada air keluar gitu kan. Itu adalah dari pendinginan. Diambil dari air laut tapi sistem tertutup ya nanti dia. Ininya aliran airnya sistem tutup, cuman dia langsung dibuang, tidak didinginkan airnya dari kipas. Jadi airnya masuk setelah panas, kalau mendinginkan dia buang keluar. Kenapa? Sumber airnya banyak. Di danau juga untuk kapal ya. Nah, tapi kalau umpama di darat itu kan nggak mungkin. Kalau pembangkit masih bisa ya di pinggir pantai atau pinggir danau atau pinggir sungai itu bisa. Tapi kalau yang bergerak, nah, dia hanya yang di laut. Nah, seperti itu dia. Jadi dia dalam pipa-pipa yang didinginkan ya. Sirkulasi alami atau termo nanti. Kemudian sirkulasi paksa yang pakai pompa. Sistem pendingin penguapan atau evaporasi. Kita mulai sistem pendingin terbuka. Yang hanya berlaku di mana air banyak tersedia itu ya. Jadi tangki penyimpanan langsung dipasok melalui katup inlet selubung jaket. Jadi dia pipa-pipa kecil ya, selubung jaket yang isinya air ya. Yang bersirkulasi langsung keluar karena ada panas keluar karena sumbernya banyak. Air panas yang keluar dari mesin tidak didinginkan ya untuk digunakan kembali tapi dibuang. Nah, ya, karena sumbernya banyak. Kemudian sistem alami. Di sistem tertutup ya, dirancang dengan air dapat bersirkulasi secara alami karena perbedaan massa jenis. Ya, jadi air panas dengan dingin itu yang panas akan naik ke atas, yang dingin akan ke bawah. Nah, dia sirkulasi seperti itu ya. Nah, seperti waktu kita tenaga uap ada seperti itu ya. Nah, yang miring itu ya, yang miring. Pipa-pipa miring itu. Dia bersirkulasi alami. Jadi terdiri dari jaket air sama ya, radiator. Nah, itu nanti dengan ditambah untuk mendinginnya gimana radiator dikipas. Nah, sehingga nanti ada perbedaan panas. Nah, dengan perbedaan panas itu, radiator akan bersirkulasi airnya yang dingin akan jatuh ke bawah, yang panas ke atas. Nah, panasnya didinginkan kan, jatuh ke bawah, dia akan sirkulasi. Tapi kalau yang itu dia kan tetap pakai pompa ya, ada pompa, tetap pompanya untuk sirkulasinya. Ketika air dipanaskan, kepadatan yang berkurang sama udara ya, dia akan naik. Udara panas akan ke atas, udara dingin akan ke bawah. Padatnya akan berkurang dan cenderung naik. Sementara molekul yang lebih dingin akan cenderung tenggelam atau turun. Nah, itu ya yang menyebabkan. Nah, kipas ini radiator. Dia akan mendinginkan. Ya dingin akan turun ke bawah akan dipompa ke sini gitu kan. Sirkulasi lagi, kan panas nih, panas ke sini dia kan. Dinginkan, dia turun ke bawah. Sehingga dia akan di sininya sirkulasi. Tapi ke sininya dipompa ya, karena nih jalurnya pipa-pipa kecil. Di dalam sininya dia. Nah, kalau tidak ada pendingin ini ya udah panas akan panas rata nih. Jika panas itu panas kamu rata. Dan tidak ada lagi sirkulasi.
Nah, ini maka dipenuhi dengan pompa, pipa apa namanya kipas. Dingin. Dengan sirkulasi air diperoleh dengan dipanaskan, dia akan turun sendiri yang dinginnya. Nah, ini panas ini menunjukkan yang alami tadi ya. Ini panas. Gerakan alami nih, turun. Apalagi sini pompa nanti. Sirkulasi paksa ini pakai pompa ya. Kalau ini biasanya gabungan ya tadi itu ya. Ini biasanya untuk mesin besar tidak mungkin hanya dialami. Karena panasnya ini lebih cepat terjadinya daripada pendinginannya. Sehingga walaupun perbedaan tetap di sirkulasi ini, makanya gabungan ya, sistem paksa ini. Dipaksa, nanti sirkulasi pendingin dipaksa, jadi dari pompa ya, jaket sama yang tadi radiator kipas termostat untuk menunjukkan panasnya ya. Jadi kalau udah panas suhu tertentu dia kipas akan nyala. Jadi kipas tidak terus menerus ya, nyala. Harus dipompa dia akan sirkulasi seperti biasa tadi. Nah, pendingin air sirkulasi melalui jaket silinder ya, silinder yang tadi ya. Jadi tidak masuk ke dalam ruang mesin ya, di sama dengan tungku bagian luarnya, silinder air yang bergerak sehingga dia sirkulasinya tertutup. Tapi untuk menggerakkannya digunakan pendingin kemudian dipakai pompa sentrifugal. Ya, seperti ini. Udara kan masuk sini, kipas, nih turun ini radiatornya. Karena dia dikipas, nanti yang dingin turun kan. Nah, ini Pak berputar mengelilingi silinder dipakai pompa ya. Jadi kalau gini tadi biasanya jarang kalau hanya pakai pendingin saja ya, dia harus pakai pompa juga. Karena masalah panas yang dihasilkan dengan pendinginan yang didapatkan itu kurang seimbang, makanya ditekap pakai pompa. Ini yang biasanya. Termostat itu untuk mencegah sirkulasi suhu tertentu ya. Jadi kalau biasanya udah suhu tertentu dia akan nyala. Jadi sehingga nanti dia akan kipasnya akan nyala ya. Dia seperti saklar ini termostat. Tapi dia saklarnya karena panas. Diatur yang suhu 85 dia akan tertutup. Di bawah itu dia akan kebuka. Kalau kebuka dia berarti kan listrik nggak nyala. Dihubungkan ke ini ya, ke listrik untuk pompa. Nah, pompa nggak nyala. Panas sekian dia akan tertutup, listrik nyala lagi. Nah, itu gunanya dia. Kemudian untuk pembangkit listrik tenaga diesel sampai 200 kW ya kVA akan menggunakan jenis pendingin ini atau radiator ya. Nah, radiator. Bentar. Nah, sebenarnya ya, secara umumnya nih ya. Nih. Kemudian dalam kasus pembangkit yang lebih besar, air panas didinginkan di mana pendingin ya. Jadi kayak PLTU dan disirkulasikan lagi. Ini operasinya setelah mesin diesel tadi nyala dengan putaran yang ditentukan kalau untuk pembangkit ya, maka dihubungkan ke generator ya. Ketika alternator atau generator diesel disusun secara paralel, fase ayunan dapat diproduksi sehingga resonansi kecuali perawatan dilakukan dengan perencanaan pembuatan perangkat. Nah, itu tadi karena resonansi antara gaya gangguan periodik dari mesin dan frekuensi alami yang dialami sistem. Jadi kecepatan harus diatur. Gaya mesin hasil saat pemutaran tidak seimbang pada engkol mesin yang dikurasi oleh efek roda gila. Yang itu ya biasanya pakai jauh jarak antara piston dengan apa namanya beban yang mau digerakkan. Dan bisa menjaga air pendingin itu selalu. Nah, ini benar ya, sama tadi sama untuk memakai apapun untuk menjaga suhu pendinginan ya kisaran karena sangat sangat riskan jika suhu pendingin ini terganggu itu mesin akan bisa rusak. Nah, harus dihindari eh, apa namanya gangguan terhadap pendinginan air terutama air tadi ya. Ini updating harus sama ya dengan PLTU, sesuai ya dengan kebutuhannya yang tidak bebas korosi ya. Jadi terutama yang tertutup, kalau yang terbuka mah udah
dia pipanya terpisah ya antara, tapi yang tertutup ini kan dia sirkulasi di dalam seperti radiator tadi. Ini makanya perlu. Kemudian ini juga perlu dijaga untuk terutama untuk daerah musim dingin ya, daerah dingin ya. Yang masalah nanti air bisa membeku kan. Nah, itu bahaya. Kalau air membeku akibatnya apa? Tidak terjadi sirkulasi. Ya orang air beku kok gitu ya. Nah, ini berbahaya untuk kalau mobil kan pasti dia nggak nyala dulu ya. Nah, ini perlu pengeringan dulu. Nah, nanti dia bisa membeku untuk air pendinginnya. Daerah-daerah subtropis kalau di Indonesia aman itu. Selama operasi sistem pelumasan harus ya, bekerja efektif dan tekanan diperlukan suhu dapat diperhatikan sama. Pelumasan, pendinginan itu harus diperhatikan karena selagi ada bahan bakar kan mesin akan bergerak. Nah, untuk mesin-mesin tertentu itu biasanya ada kontrol. Jadi jangan pamannya suhu pelumas terlalu tinggi, ya, itu dia akan mematikan. Ada switch untuk mematikannya. Diatur ya. Karena itu kan berbahaya. Jadi ada indikasi-indikasi yang berbahaya, dia sudah ada kontrolnya ya. Karena kan tidak mungkin kita sebagai manusia menjaga 24 jam gitu ya. Kita ada pakai pakai sistem. Tapi nanti baru di setelah dimatikan sama sistem dia akan dicek apa yang jadi masalah. Jadi kalau dia kan bekerja sama yang besar-besar ya 24 jam, 30 hari sebulan, nah, kan kalau tidak dengan kontrol itu akan susah. Jadi yang kontrol itu lengkap ya, kondisi mesinnya, oli, bahan bakar gitu kan, kontrol udara, uh, gas buang, nah, termasuk nanti baru listrik yang dihasilkan dari generator. Ini harus dicek. Jadi kondisi-kondisi tertentu ada indikator-indikator, kemudian ada alarm yang akan memberitahu, oh ini ada masalah, nah, harus dicek cepat. Jadi dia dari batas ambangnya langsung dekat ya, langsung bunyi alarm, nah, petugas akan. Nah, kalau perlu dimatikan akan dimatikan gitu ya. Kemudian kalau dia untuk standby yang seperti itu bilang tadi, jadi kalau dia tidak jarang digunakan, ya ketika tidak diperlukan dia juga harus dinyalakan selama apa namanya untuk apa mengalirkan pelumas terutama pelumas tadi ya. Karena pelumas lama-lama kan jatuh ke bawah sehingga nanti perlu pemanasan. Biasanya nggak dari 7 hari, kadang ada yang 2 minggu gitu ya. Karena itu kan memerlukan bakar, padahal dia tidak digunakan gitu ya. Jadi filter udara, filter oli, bahan bakar itu harus diservis secara berkala. Sama dengan kendaraan ya. Sehingga ada indikator-indikator, walaupun indikatornya belum menyala, umpamanya olinya masih bagus nih suhunya, udaranya masih bagus ininya distribusinya, tapi kan secara berkala tetap dikontrol. Nah, kemudian secara berkala juga ada yang perlu diganti. Pertama tadi filter udara, bahan bakar dan oli ya. Seperti oli dan udara. Kalau bahan bakar dia berarti bahan tersendat nanti ya. Nah, pemeriksaan berkala, kompresi mesin ya, tekanan pembakaran juga suhu cerobong tadi ya, gas buang. Karena seperti juga dengan PLTU, asapnya makin tebal itu berarti ada masalah bisa dari pembakaran, bisa dari pembuangan yang tidak lancar gitu kan, makanya perlu dikontrol. Jadi itu dia kontrolnya secara ada sensor ya, yang cara buang asap mesin biasanya memberikan indikasi sama ya PLTU ya, yang baik dari kinerja yang memuaskan dari mesin. Kalau makin asapnya makin putih itu makin bagus, makin gelap dia apalagi menuju hitam itu ada masalah di mesin, apakah di ruang pembakarannya, apa bahan bakarnya, apa pelumasnya, apa pendinginnya gitu ya. Nah, itu akan indikasikan secara visual itu kan. Nah, tapi secara otomatis itu dia biasanya suhu yang dikontrol. Selain itu tadi ya tentunya hasil listriknya.
contoh dari siklus kombinasi mesin diesel ya, head recovery dari sistem generator, nah, efisiensi PLTD. Jadi ya, asap hitam tadi ya menunjukkan tanda tidak beres. Hilangnya kompresi yang dihasilkan dari pemakaian yang lama, ya, bagian-bagian tertentu yang bergerak ya. Kemudian mengambil bagian indikator dari mesin. Nah, ini ada catatan harian biasanya. Kemudian efisiensi sama tadi menggunakan apa namanya supercharger ya. Kemudian juga ada turbo diesel sekarang. Jadi prinsipnya hampir sama ya. Kalau turbo diesel ini dia diambil ininya dari gas buangnya, nanti pemanasan gas buang digunakan. Digabung dengan panas recovery ya, bisa digunakan. Tapi kalau untuk turbin berat lah ini ya, dari turbin kecil. Jadi efisiensi tinggi tercapai dengan menggunakan tadi generator turbin. Turbin uap dioperasikan oleh gas buang dari mesin diesel. Kalau dia cukup besar ya panasnya. Sehingga panas tadi tidak perlu kita dinginkan dulu, kita gunakan sama seperti dari apa namanya reheated daripada mesin uap ya. Tapi yang banyak itu mesin uap diesel itu terbatas ya, karena ukurannya tidak besar eh, apa panas di apa uap ya. Ini contohnya tadi ini recovery. Dari generator mesin ya bisa menghasilkan generator listrik, kemudian ini udara untuk pemutaran itu tadi bahan udara, bahan bakar, kemudian ada gas buang ini masih panas kan, gas buang panas. Nah, ini digunakan panasnya untuk apa namanya mendidihkan air umpamanya. Sehingga kalau cukup didihkan air bisa dia membuat turbin uap ya. Jadi dinginkan kondensor, ini masuk lagi sirkulasi. Di sini dia selagi dieselnya bergerak akan turbin uap bisa menghasilkan. Jadi kita tidak perlu tungku gitu ya. Nah, baru hasil dari panas ini baru dibuang ke apa namanya ke cerobong ya. Nah, sebagian besar kan dari mesin langsung ke cerobong ya untuk diesel. Yang lain menggunakan untuk dipanaskan lagi. Nah, ini kalaupun daerah subtropis biasanya bukan untuk steam ya. Steamnya diambil untuk pemanas ruangan. Tapi mereka sekarang banyak menggunakan gas ya. Bukan 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 listrik, listrik akan boros, gas dia itu benar. Untuk efisiensinya. Jadi kita tidak perlu pendingin terlalu banyak untuk gas buang, tapi malah dia digunakan untuk apa namanya uh, steam generator uap ya, generator uap. Setelah dapat panas, mutar generator, generator juga mendapat apa turbin menghasilkan. Jadi ini generator dari diesel, ini generator dari uap. Tapi ini jarang ya. Diesel ya diesel saja biasanya. Ini contohnya ya, contoh teknis mesin. Generatornya 2 unit, umpamanya 24,4 rating ininya kecepatannya RPM. Contohnya di Cina, Makau ya. Dua apa nih? Dua dua apa mesin dua tak ya. Kecepatan rendah ya. Karena kecepatan rendah memang diperlukan hanya untuk 50 Hz kan kecepatannya. Ini masalah di dalam mesinnya ya. Dari sumber bahan bakar kita tadi kan, dari bahan bakar yang dimasukin contohnya di sini 100 ya, minyaknya nih ya. Nah, ini yang hilangnya nanti. Hilang panas, radiasi panas 5%, air cooler 13%, udara bersih 7%, pelumas 4%, ini kan. Fuel air pemanas ya 1,2%. Dari umpamanya nanti 1000 ya. Ini exhaust yang cukup besar ya, hilangnya 22%. Nah, ini turbo mengaktifkannya. Ini baru generatornya. Loss di generator 1,5%. Jadi outputnya dapat hanya 23,4. Kalau dengan turbo dapat naik sedikit 24,8 ya. Dari berapa tadi? 100 kilo ya.
Ya, tutup sebentar, saya ini dulu. Dari 100%-nya ya. Nah, diesel engine, nah ini rugi-ruginya tadi kan, rugi yang dihasilkan. Ini dia dapatnya, persentase. Hampir semua ya, mesin pemanas itu pasti rugi-ruginya besar. Dari energi yang kita, nah, ini bahan bakarnya nih. Oh, ya. Di mesin dieselnya radiasi panas sudah hilang 5,5%. Ini rata-rata nih ya. Tiap mesin beda-beda. Dingin, air, pelumas, para pemanas, para pemanas, kemudian gas buang. Gas buang cukup besar ya. Ini dihasilkan. Kemudian di generator kan tidak ada 100% ya, dari turbin ke apa, dari mesin ke generator ada lagi rugi-ruginya dirampot, baru kita dapat outputnya. Ini contoh yang rugi-ruginya banyak. Nah ini perlu dicatat, tapi kan tidak semua bisa kita dapatkan simak panas nih. Coba kita tabelnya nanti. Nih, jumlah bahan bakar bisa kita ini kan. Jumlah air pendingin bisa. Berat gas buang gimana ngukurnya? Cerobong kan. Suhu nih bisa kita. Suhu gas buang bisa kita ukur langsung ya dari cerobong. Ini di cerobong, ini di pas keluarnya dari mesin. Dan kalau ini kan nggak bisa, susah. Nah, jadi tadi kan berapa berat bahan bakar. Nah, kalau kita kan bukan berat yang ini kan. Berapa umpamanya berapa liter, berapa galon gitu ya. Kemudian nilai kalorinya. Nah, ini kan secara teori saja ini ya. Ini panas-panas tadi ya, yang hilang. Panas yang terserap, ini rugi-ruginya tadi kan. Kemudian panas yang ditolak atau dingin tadi, karena kemampuan material tidak bisa menahan suhu yang terlalu tinggi, ya kan? Maka perlu pendingin. Kemudian di bawah cerobong yang tadi kan tuh, karena pembakaran tidak sempurna itu kan, makanya ada gas buangnya. Nah ini yang rugi kan itu. Kalau diterbakar sempurna dia tidak menjadi tenaga, bukan menjadi asap tadi, gas buang. Nah, ini kan rugi lagi dari pemanasan bahan bakar tadi, bahan bakar dengan udara tadi ya. Panas yang belum itu ini susah lagi. Karena dalam mesin kan, berwarna karena panas, karena gesekan radiasi, karena panas, susah. Ini gesekan, kurang lagi. Nah, baru ini dimasukin ke sini masih. Panas serap ini masih total. Ini susah untuk dihitung semuanya. Kalau panas bisa, panas ditolak, susah nih. Panas belum hitung, kali dalam mesin, susah kan dapatnya. Makanya dia dari bahan bakar itu berapa. Nah ini dia kan, dia yang bergunanya 30% ya. Dari 100% bahan bakar yang kita bakar di dalam mesin. Nah, sama dengan bar panas yang ditolak ke pendingin air. Nah, karena ini untuk pengaman kan. Kalau tidak ada ini ya mesin bisa rusak, bengkok, pecah gitu ya. Karena panas yang dihasilkan itu jauh dari pembakaran dalam, jauh lebih besar dari kemampuan blok mesin untuk menahannya. Sehingga perlu blok mesinnya didinginkan. Akibatnya apa? Ya daya kita rugi kan. Hilang energinya kan, kalau dinginkan udah panas bagus, dinginkan. Tapi akan lebih berbahaya kalau dia dibiarkan. Kemudian panas terbawa oleh cerobong gas buang tinggi tadi ya. Panas lainnya sekitar 10% akibat gesekan radiasi. Jadi hanya sekitar 30% dari bahan bakar yang kita gunakan yang menjadi tenaga. Itu baru di mesin. Hilang lagi nanti di sini ya dia kan. Karena apa namanya? Nih, generator tidak ada efisiensinya kan. 90% mau hilang lagi, tambah lagi. Jadi dia di bawah 30 yang menjadi listrik nanti ininya, dari energinya ya, dari energi bahan bakar harus dapat 100, dapatnya di bawah 30. Karena rugi-rugi tadi, mulai rugi-rugi pendingin, rugi-rugi cerobong ini cukup besar ya. Ini semakin jelek pembakaran ini kan semakin besar ini, karena kan enggak sisa ya, namanya sisa. Umpamanya kita punya apa namanya, nasi umpamanya makan satu piring, katakan dua apa, setengah 1 kilo lah umpamanya. Sisa dia 250 gram, itu kan yang kita makan kan tidak semuanya kan sisa. Nah sisa, kalau itu sisa kelihatan, ini sisa nggak bisa kita tolak karena dia tidak
menjadi energi, tidak terbakar. Jadi makanya jadi gas buang nih kan. Kalau menjadi asap atau gas-gas lain yang keluar dari knalpot. Itu hampir sepertiganya kan. Jadi hanya sepertiga kurang apa namanya dari bahan bakar tadi diolah energinya yang bisa kita gunakan. Ini baru untuk menggerakkan generator. Generator ada lagi rugi kan, tidak 100%, ada efisiensinya. 90 atau sampai 95, 95 sampai 90 gitu ya. Hilang lagi. Nah, itulah yang menjadi listrik. Listrik yang keluar dari generator baru ya. Nanti kalau disalurkan lagi tentu ada lagi rugi-ruginya, rugi kabel kan. Nah, makanya dia perlu nanti dinaikkan menggunakan trafo supaya kerugian tadi akan diturunkan. Kalau tidak kita harus menyalurkan dengan kabel yang besar, tapi kan bor rugi kan. Makanya dia dinaikkan tegangan yang tinggi kan, baru dia disalurkan kabel yang lebih kecil ukurannya. Nah itu dia sampai PLTD ya. Ya, pas nih 7 kurang sedikit ya, takut ada yang kuliah. Nah sampai di sini kita nanti minggu depan kita masih yang panas. Nah, kita habiskan panas dulu ya. Kalau bisa nanti PLTN sama gas. PLTG ya. Kalau gasnya nanti belakangan kita coba. Karena nanti diesel sama PLTN itu agak banyak materinya. Jadi kita panas semua dulu. Sebenarnya panasnya selain PLTN ada lagi PLTG ya. PLTG itu mirip dengan uap sebenarnya. Karena dia juga menjadi gas nanti ya uap itu kan. Tapi dia tidak memerlukan boiler. Jadi panasnya langsung dibakar ruang bakar ya. Seperti ini tadi. Misal. Tapi dia punya ruang bakar. Kemudian dia akan panasnya itu akan menggerakkan turbin. Jadi uap ya. Kalau ini kan dia menggerakkan piston ya. Kalau itu cuma menggerakkan turbin. Nah itu nanti kita bahas. Kalau gas, kalau sempat nanti ya. Tapi PLTN dengan PLTD dulu. Sampai di sini kuliah kita hari ini. Terima kasih. Sebentar ya, saya ini bagi dulu supaya hanya di sebelah hadir ya satu orang ya. Sebentar. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi kita nanti minggu depan ya. Saya tutup ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.